Halo, selamat sore Sobat Resmi. Kembali lagi dengan saya, Abdul Halim Maulana, sebagai personal assistant project di divisi Sekretaris Direksi. Pada minggu ini saya belajar mengenai sistem jaringan elektrikal untuk bangunan gedung atau high-rise building atau bagian building landing juga ya. Tapi ini secara umum dan basic terkait sistem jaringan elektrikal. Dan materi ini saya ambil dari akademia.co.id dan ini berkaitan dengan sistem manajemen electrical di semua seluruh gedung, baik di high-rise building maupun di landed juga. Nah, sistem jaringan elektrikal itu tuh dasar-dasar kelistrikannya juga itu didasarkan dari beberapa komponen. Jadi misalkan listrik itu diantarkan oleh kabel yang berfungsi sebagai konduktor atau di mana kabel yang digunakan beragam jenis dan ukuran yang biasanya itu disesuaikan dengan penggunaan atau tingkat tegangan yang perlu diantarkan. Dan juga kabel itu diberi warna untuk membedakan bagian pengguna. Jadi setiap pengguna itu bisa membedakan dalam instalasi jaringan listriknya. Jadi setiap warna kabel itu akan memberikan informasi yang terkait jenis dan fungsinya masing-masing, begitu. Nah, yang kedua terkait dengan sistem distribusi jaringan listrik. Nah, itu distribusi tenaga listrik itu adalah ada beberapa tahapan. Yaitu ada tahap akhir dalam pengiriman tenaga listrik, ini juga merupakan proses membawa listrik dari sistem transmisi menuju ke konsumen. Jadi ada beberapa sistem elektrikal dan komponen sistem elektrikal, yaitu yang pertama, sistem elektrikal itu dibagi menjadi 13, yaitu pertama ada sistem pembangkit listrik, ada sistem penerangan atau tata cahaya, kemudian HVAC atau heating, ventilation and air conditioning juga. Kemudian ada sumber energi peralatan dalam bangunan, kemudian ada peralatan plumbing atau pompa atau water heater, kemudian ada peralatan transportasi vertikal, ketujuh yaitu peralatan dapur, ada juga terkait peralatan khusus misalnya alat laboratorium, rak display dengan lampu dan lainnya juga. Kemudian ada sistem tata surya atau dan juga sistem tata suara, kemudian sebagai dikenal di kalangan umum sebagai sound system. Kemudian ada sistem jaringan telepon, ada juga jaringan kabel atau komputer, data atau data multimedia, kemudian ada sistem otomatis bangunan dan juga sistem instalasi penangkar petir juga. Nah, kemudian ada juga komponen yang dengan sistem kelistrikan itu seperti misalkan peralatan untuk power listrik, itu ada transformer, switchboard, panel listrik, saklar utama, bahkan circuit breaker. Ada juga yang namanya wiring atau konduktor atau pengantar listrik dan raceway. Yang ketiga yaitu terkait peralatan kontrol dan pemanfaatan seperti penerangan, motor, kontrol, dan alat wiring juga. Nah, kemudian kalau kita mengarah dari sistem pengadaan power daya atau kita sebutnya daya listriknya juga ya. Jadi pengadaan daya listrik pada umumnya itu dipasok dari pembangkit tenaga listrik melalui jaringan kabel tegangan tinggi yang kemudian diturunkan menjadi tegangan menengah dan tegangan rendah oleh transformator yang ditempatkan pada gardu listrik. Dalam sistem tenaga listrik terdiri atas komponen-komponen peralatan listrik atau mesin listrik seperti generator, motor, transformator, beban, dan alat-alat pengaman yang digunakan untuk membangkitkan, menyalurkan, dan menggunakan energi. Nah, dalam sistem tenaga listrik pun juga perlu dilakukan terlebih dahulu nih suatu perencanaan yang meliputi pertama, pembangkit listriknya, kemudian ada saluran transmisinya, kemudian ada saluran distribusi yang terkait dan yang terakhir adalah pengguna. Jadi terkait sistem pelayanan nih, ada 2 terkait, sistem pelayanan. Yang pertama itu melalui saluran udara atau overhead, apa sih yang disebut dengan saluran udara atau overhead? Jadi saluran udara itu adalah saluran transmisi yang menggunakan kawat-kawat telanjang seperti kabel tegangan tinggi. Jadi ibaratnya itu tanpa cover sama sekali ya. Jadi memang itu yang dapat digantungkan pada tiang transmisi dengan perantaranya itu seperti isolator-isolator. Nah, yang kedua itu terkait saluran bawah tanah atau underground. Itu adalah saluran transmisi yang menggunakan konduktor-konduktor berisolasi yang ditanam dengan kedalaman tertentu di bawah tanah. Nah, kemudian terkait peralatan pengadaan power nih, jadi misalkan, untuk pengadaan, power itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu terkait, transformer atau trafo. Itu dalam sistem kelistrikan trafo arus atau CT yang biasa disebut dengan current transformer, itu digunakan untuk pengukuran arus listrik. Yang kedua itu terkait, bergainizer atau meteran listrik. Bergainsor itu atau meteran listrik itu adalah pembatas daya yang digunakan untuk mencatat daya yang dipakai oleh konsumen. Nah, kemudian ada yang namanya circuit breaker atau MCB.
yaitu merupakan komponen listrik yang bekerja dengan sistem thermal atau panas. Jadi di dalamnya itu terdapat bimetal juga ya, di mana itu bila arus listrik yang mengalir melebihi ukuran tertentu dari MCB ini, maka secara mekanis akan memutus aliran listrik dan menggerakkan tuas ke posisi off. Jadi ada kemudian ada juga namanya spin control, yaitu merupakan komponen yang bekerja dengan berputar. Jadi jika terjadi pemakaian daya listrik, besarnya daya pemakaian itu akan dicatat oleh meter listrik. Jadi bila kelebihan akan dibatasi oleh MCB. Kemudian yang kelima itu pengaman listrik atau sekering. Sekering itu berfungsi utamanya adalah mengamankan instalasi bila terjadi masalah seperti hubung singkat di peralatan listrik dengan cara memutus arus listriknya. Begitu. Nah, kemudian terkait panel listrik juga ya. Nah, panel listrik itu dibagi menjadi dua. Pertama itu panel listrik genset atau AVM-ATS. Jadi AMF atau Automatic Main Failure itu adalah secara otomatis menghidupkan start genset ketika suplai listrik dari PLN gagal atau padam. Sedangkan fungsi dari ATS atau Automatic Transfer Switch adalah secara otomatis membuka suplai listrik dari genset dan menutup suplai listrik dari PLN dan sebaliknya membuka suplai listrik dan PLN dan menutup suplai listrik dari genset secara otomatis ketika suplai listrik dari PLN kembali. Nah, yang kedua itu terkait grounding ya, dan grounding itu berfungsi sebagai penghantar arus listrik langsung ke tanah ya. Jadi saat terjadi ketegangan listrik yang timbul akibat kegagalan isolasi dari sistem kelistrikan. Itu dari beberapa materi mengenai sistem jaringan elektrikal yang minggu ini saya pelajari, tapi terkait nanti part keduanya nanti kita bahas terkait sistem dan peralatan wiring atau jaringan, kemudian ada jenis-jenis kabel, dan juga ada penyediaan daya cadangan atau genset, kemudian ada sistem penangkal petir juga. Itu video part pertama saya. Untuk selanjutnya akan saya bahas minggu depan. Oke, demikian video pembelajaran pada minggu ini. Thanks for watching. Bye-bye.